Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wawan di sini. Saat ini kita membahas tentang stres ya, tentang bagaimana cara kerja stres. Sekarang masih zaman Covid, apalagi sekarang Covid di bulan September, awal September ini mungkin merajalela ya. Pemberlakuan jam malam lagi dan segala macam pastilah merusak berbagai sektor ya. Ini juga mungkin salah satu pemicu kenapa. Dan saya juga jadi tertarik tentang membahas tentang stres. Untuk pertama mungkin kita harus tahu dulu bagaimana cara kerja stres tersebut. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau malah bersemangat. Ini yang mungkin akan agak aneh juga ya. Ini agak aneh. Kenapa stres bisa bersemangat? Nanti kita bahas di next ya. Kita bahas nextnya kenapa stres itu bisa jadi bersemangat. Dengan kata lain mungkin kesimpulannya stres itu hasil akhirnya mungkin bisa menjadi depresi, dan ini yang sangat bahaya sebetulnya. Nah, disinilah mungkin kita harus tahu bagaimana cara mengatasi stres tersebut. Kemudian kita coba telah lagi atau kita kupas lagi mengapa stres itu bisa terjadi. Pertama, mungkin karena timbulnya peristiwa yang tidak menyenangkan. Misalnya sebuah peristiwa yang merusak harga dirinya, sebuah peristiwa yang sangat meremehkannya, atau sebuah peristiwa yang membuatnya menjadi sangat marah, kecewa, dan apapun itu. Kemudian sebuah peristiwa yang mungkin bisa menimbulkan sebuah tekanan terhadap mungkin dari sisi harga diri, bisa jadi mungkin dari sisi ekonomi mungkin, atau apapun itu, karena timbulnya tekanan itu sangat besar yang mungkin akhirnya menjadikan stres ya. Nah, kemudian juga akhirnya stres itu timbul karena tidak bisa mengolah tekanan dengan baik, tekanan yang tadi misalnya dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Kemudian juga misalnya tekanan tersebut makin besar dan akhirnya tidak bisa dikelola. Akhirnya terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran dan perasaan negatif akhirnya mendominasi gitu ya. Kemudian penyebab stres. Nah, ini penyebab stres ini yaitu ada internal. Itu terlalu lelah. Misalnya bekerja terlalu lelah gitu ya. Terus misalnya terlalu banyak tuntutan atau apapun sehingga menimbulkan rasa lelah yang berlebih. Kemudian tuntutan biologis. Misalnya ini ada kendala dalam proses berpikir, misalnya kurang cerdas, atau misalnya lambat untuk menerima sebuah pesan dari orang lain misalnya. Kemudian temperamental. Nah, ini memang juga sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan sebetulnya. Nah, yang tadi internal, sekarang eksternal. Ini bisa dari lingkungan dan situasi. Misalnya
ada tuntutan yang bisa saja nggak sesuai dengan realitas atau harapan. Misalnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Anda bekerja di sebuah perusahaan. Anda berharap perusahaan itu menghargai Anda dan lain sebagainya. Cuman mungkin secara realita atau harapan tidak sesuai. Anda tidak bisa keluar dari situ. Itu ya faktor-faktor eksternal misalnya seperti itu. Ini bisa Anda bayangkan. Eksternal itu sesuai dengan yang terjadi dalam diri Anda saat ini. Sekarang kita kupas ya, ada jenis-jenis stresnya. Itu jenis stres ini terbagi dari 4. Itu eustress, yaitu punya kemampuan yang lebih daripada tuntutan yang hadir. Ini jenis seperti ini stresnya yang mungkin membangun, dia punya target dan bisa melampaui target tersebut. Ini orang-orang yang sangat sangat tertantang, berani ngambil risiko dan sebagainya. Stres ini menjadi stres yang positif buat mereka. Pertanyaannya, apakah Anda termasuk golongan ini? Kalau Anda termasuk golongan ini, berarti Anda sudah bisa memanage, sudah bisa mengarahkan atau memanage pikiran dan perasaan Anda sesuai dengan harapan Anda atau bahkan melebihi ya. Karena Anda sudah bisa menjadi raja atas pikiran dan perasaan Anda sendiri. Nah, yang kedua, ketiga, keempat inilah yang mungkin bisa menjadikan stres itu menjadi sebuah depresi. Oke, yang kemudian yang kedua adalah hyperstress, yaitu tuntutan atau tekanan terlalu besar dari kemampuan. Ya, ini misalnya Anda di sebuah keluarga, dalam sebuah keluarga yang Anda menjadi tulang punggung gitu ya misalnya. Sedangkan kemampuan Anda untuk menjadi tulang punggung itu kurang. Nah, ini bisa menjadi hyperstress atau karena tuntutan terlalu besar daripada kemampuan Anda. Terus hypostress, kondisi orang yang monoton keadaannya atau rutinitas seperti pegawai pabrik misalnya, atau pekerja kantoran, atau misalnya apapun itu yang pekerjaannya rutinitas itu ya. Nah, seperti ini biasanya memang orang-orang seperti ini sebenarnya banyak kemampuan, tapi dia nggak tahu harus bagaimana gitu ya. Mungkin Anda merasakan lah seperti ini. Jadi Anda bekerja digaji dan segala macam. Anda paham Anda punya kemampuan, tapi nggak tahu harus gimana gitu ya. Dengan rutinitas tersebut juga ya nggak ada tantangan akhirnya gitu. Oke. Kemudian distress atau tuntutan atau tekanan yang hadir terlalu sedikit. Misalnya orang yang berada di rumah tapi nggak tahu mau ngerjain apa gitu. Nah, ya saat inilah yang mungkin seluruh dunia juga karena ada wabah COVID-19 itu banyak yang distress gitu ya. Jadi terlalu banyak di rumah gitu ya, cuman nggak tahu mau ngerjain apa gitu, karena keluar juga takut kena COVID-19, atau mungkin ada aturan jam malam atau segala macam, dan di rumah juga nggak tahu harus bagaimana gitu ya. Jadi tekanan terlalu sedikit, bingung mau ngapain gitu. Ini namanya distress. Oke. Kemudian nah, ini kita kupas lagi tahapan stres ya, dari pertama sampai ke nanti dari tahapan pertama ini. Tahapan stres yang pertama itu biasanya kita semangat kerjanya besar atau berlebih. Kemudian penglihatan lebih tajam daripada biasanya. Tapi
merasa letih bangun pagi, terus merasa mudah lelah setelah makan siang. Tapi dalam kondisi tidak puasa ya, kalau puasa wajarlah lelah selama. Kalau siang lelah gitu ya. Ini setelah makan siang tapi dia lelah gitu. Terus cepat merasa lelah menjelang sore hari. Jadi sebetulnya semangat kerjanya berlebih tapi energinya juga cepat habis gitu. Iya. Ini sebenarnya tidak disadari mungkin karena fokus ke semangat kerja yang berlebih ini orang-orang nggak menyadari itu bahwa itu adalah tahapan stres yang pertama gitu. Ya. Kemudian tahap keduanya adalah, nah ini udah mulai ada gejala-gejala yang medis ya. Tahapan kedua stres ini biasanya itu ya, sering mengeluh di daerah lambung. Kemudian detak jantung lebih keras daripada biasanya. Otot punggung dan tengkuk terasa tegang. Kemudian insomnia, sulit mempunyai penyakit sulit tidur. Ketika tidur pun mungkin terbangun tengah malam dan sulit tidur lagi. Kemudian bisa jadi ya bangun terlalu pagi dan nggak bisa tidur lagi. Kemudian dari ini badan sempoyongan, ini seperti mau pingsan. Ini tahapan kedua stres ini lebih menjurus ke hal-hal yang melemahkan gitu ya dan membuat khawatir. Sekarang tahapan ketiganya itu biasanya lebih parah lagi. Itu untuk tahapan ketiga ini bertahan 1 hari aja sulit banget gitu ya. Kemudian aktivitas pekerjaan yang biasanya menyenangkan jadi terasa membosankan. Misalnya menyapu halaman atau apa yang sekalian dengan anggapan berolahraga atau segala macam jadi membosankan, jadi nggak mood gitu ya. Kemudian respon terhadap sesuatu juga mengalami penurunan gitu ya. Misalnya sehabis mandi biasanya seger banget badan, ini jadi biasa segernya berkurang atau malah biasa saja gitu ya. Ini juga hal-hal yang patut teliti lah atau diwaspadai. Kemudian gangguan tidur disertai mimpi yang mulai menegangkan. Wah ini bahaya, mungkin mimpi-mimpi tentang yang membuat nggak nyaman lah, mimpi-mimpi yang membuat nggak nyaman akhirnya juga jadi gangguan tidur. Kemudian mulai mengurung diri dalam kamar, menyendiri, mulai berdialog dengan diri sendiri, banyak pikiran-pikiran aneh masuk gitu ya. Nah ini mulai tahap-tahap mengasihani diri sendiri, mungkin menyalahkan orang lain segala macam. Ini udah mulai sangat hati-hati. Kita sudah mengurung diri, artinya Anda sudah mulai berdialog dengan diri sendiri ya. Kemudian timbul rasa kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Nah ini karena tumpukan energi atau pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif dalam diri Anda akhirnya menumpuk dalam alam bawah sadar. Akhirnya timbullah banyak kecemasan-kecemasan yang jadi bingung gitu ya. Misalnya kecemasan melihat orang jadi tiba-tiba jadi takut, terus melihat orang tiba-tiba menjadi beranggapan bahwa orang ini mungkin akan mencelakai atau apapun itu. Jadi pikiran-pikiran kecemasan yang mungkin dimulai dari banyaknya berdialog dengan diri sendiri dan banyak pikiran perasaan negatif, mungkin terus juga banyak mengasihani diri sendiri. Nah itulah, situ sudah Anda kalau sudah memasuki tahap ini ya harus segera waspada ya dan menghilangkan semuanya dalam pikiran perasaan Anda seharusnya. Ya, ini tahapan keempat ini juga tambah parah lagi.
Jadi kelelahan fisik dan mental ini semakin dalam gitu ya. Kemudian menyelesaikan pekerjaan yang ringan aja udah mulai nggak bisa. Misalnya cuman nyapu, cuman masak itu udah nggak bisa lagi, takut kecipratan lah nyapu, takut kepleset misalnya, banyak pikiran yang nggak jelas gitu. Kemudian takut dan cemas semakin meningkat ya. Misalnya berpikir tentang napas aja akhirnya takut, banyak ketakutan misalnya, takut capek, takut apa, takut bayangan-bayangan nggak bisa napas lagi atau apapun itu ya. Apalagi mungkin ada pemicu dari cerita orang misalnya gitu ya, atau dari melihat suatu peristiwa yang nggak jelas tiba-tiba masuk ke alam bawah sadar gitu. Kemudian takut dan cemas juga tadi ya semakin meningkat ya. Nah, panic attack dan takut akan kematian ini udah mulai parah lagi kalau seperti ini. Jadi udah susah, agak susah ya mungkin ya. Dan perlu waktu untuk membuat Anda menjadi bisa mengendalikan pikiran dan perasaan Anda, karena ini faktor-faktor eksternal atau pikiran-pikiran seperti ini itu kurang bisa dikontrol, datangnya dari luar itu karena mungkin terlalu banyak penumpukan energi negatif. Yang tadi balik lagi saya bicara, mungkin terlalu banyak berdialog dengan diri sendiri dan mengasihani diri sendiri. Kemudian detak jantung makin keras, sulit bernapas. Nah, ini tambah parah lagi dan akhirnya mungkin bisa pingsan dan kolaps ya. Nah, nantinya untuk mengatasi stres ini itu Anda harus jadi penguasa atas pikiran dan perasaan Anda sendiri. Jika Anda sudah masuk dan mengerti, terus membuat pikiran dan perasaan Anda menjadi nyaman, terus katakan dalam diri Anda bahwa Anda adalah penguasa atas pikiran dan perasaan Anda. Dominasi pikiran dan perasaan Anda dengan nyaman, bahagia, rasa bersyukur, positive thinking. Hindari terlalu mengasihani kepada diri sendiri, terlalu banyak berdialog dengan diri sendiri. Harus banyak curhat teman atau apapun itu. Namun ketika Anda sendiri atau sulit bergaul, mempercayai orang lain, ini ada solusinya. Ya, mungkin untuk tahap pertama ini sebetulnya harus dicari dulu sebetulnya, ketahui sumber stres itu dari mana. Misalnya dari pekerjaan Anda, misalnya di pekerjaan Anda nggak nyaman di pekerjaan Anda kurang dihargai di pekerjaan Anda misalnya, atau Anda merasa harapan Anda atau apa yang Anda harapkan dari pekerjaan Anda ini sudah tidak bisa lagi diharapkan misalnya, atau apapun itu ya. Mungkin solusinya Anda harus membuat perasaan Anda itu menjadi nyaman, berbesar rasa bersyukur atau apapun itu, atau pindah pekerjaan, atau menjadi pengusaha atau wirausaha. Itu pilihannya. Yang jelas Anda harus ketahui dulu sumber stresnya dari mana. Kalau pekerjaan, Anda harus berpikir untuk membuat nyaman dari sisi pekerjaan. Tadi pilihannya bisa pindah pekerjaan atau Anda mindset Anda terhadap pekerjaan yang sekarang itu Anda harus rubah gitu. Kemudian Anda harus tadi banyak bersyukur dan apapun itu. Kemudian misalnya ini karena lelah di rumah gitu. Lelah di rumah mau ngapain
susah itu mau ngapain tuh nggak tahu mau ngapain kan, tapi potensi Anda sebenarnya sangat besar untuk melakukan apapun dari rumah. Nah ini Anda harus membuat semacam target atau membuat semacam menyibukkan dirilah sehingga Anda punya tantangan dan tahu harus melakukan apa gitu ya. Itu mungkin salah satunya, dan mungkin yang lain-lainnya Anda pasti dapat menelusuri atau mencari sebab kenapa Anda menjadi stres gitu ya. Situ. Kemudian solusi keduanya ini tekniknya itu secara teknik yang sudah diketahui dunia atau sudah diketahui layak lama, itu seperti misalnya meditasi, mencari kedamaian di meditasi seperti apa gitu, menyamankan, mencari kebahagiaan, mencari arti hidup dan segala macam. Terus berdoa, memohon pada Allah Sang Pencipta, mendekatkan diri, meminta kekuatan dan apapun itu. Kemudian yoga juga bersama mungkin dengan meditasi, cuman dia ada gerakan-gerakan untuk menyamankan, menyelaraskan pikiran dengan raga atau dengan tubuh misalnya. Nah, yang tadi saya sebutkan, Anda harus bisa ada teman curhat ya, bercerita dengan orang lain yang Anda percayai. Hindari bercerita dengan orang-orang yang membuat Anda makin menderita, misalnya orang yang sulit untuk berhasil gitu ya. Ini bahaya. Jadi ketika cerita Anda bercerita ke orang tersebut, cerita Anda bisa menyebar ke beratus atau ribuan orang gitu ya. Jadi berceritalah dengan orang yang Anda sangat percayai dan Anda yakin itu adalah orang itu bisa menjaga rahasia Anda gitu. Kemudian Anda bisa membuat atau menuliskan perasaan dalam sebuah buku harian atau diary ya. Kemudian dialihkan mungkin dengan berolahraga, dengan mengeluarkan emosi-emosi negatif Anda dengan berlari, berenang, kickboxing atau apapun itu ya. Nah ini yang mungkin agak aneh atau terbiat bisa Anda lakukan juga mungkin kalau ini Anda tertarik untuk melakukannya. Misalnya Anda bercerita dengan hewan peliharaan, dengan boneka Anda, misalnya boneka kesayangan, atau apapun itu yang jelas unek-unek Anda, emosi negatif Anda keluar dengan bercerita. Jika Anda sulit untuk menemukan teman yang bisa menjaga rahasia Anda, terus membuat Anda nyaman, ini mungkin alternatif terakhir gitu ya. Oke. Nah, solusi ketiga, jika Anda sulit untuk melakukan kedua hal solusi tadi, Anda harus menghubungi pakar di bidangnya. Karena saya adalah praktisi hipnoterapi, mungkin Anda bisa berkonsultasi dengan saya, Wawan Rintana. Oke, ketika Anda tertarik untuk konsultasi hipnoterapi, Anda bisa menghubungi saya di 0813 1488 0472. Oke, Anda bisa menghubungi by WA dengan saya Wawan Rintana di 0813 1488 0472. Oke. Thank you.